Saat negara-negara besar berlomba menawarkan teknologi dan harga terbaik, keputusan Fiji justru mengejutkan banyak pihak. Banyak yang mengira negara kepulauan seperti Fiji pasti akan memilih produk dari China, Jepang, atau bahkan Australia ketika ingin memodernisasi transportasinya. Namun kenyataannya berbeda. Di tengah persaingan banyak negara yang menawarkan teknologi dan harga, Fiji justru melirik Indonesia. Pertanyaannya sederhana namun menggelitik. Mengapa Indonesia? Apa yang membuat negara di Pasifik Selatan itu menjatuhkan pilihan bukan pada raksasa industri otomotif dunia, melainkan pada bus buatan Madiun, Jawa Timur? Keputusan Fiji bukan keputusan spontan. Negara yang sangat bergantung pada sektor pariwisata ini sedang menghadapi persoalan serius pada armada transportasi publiknya. Banyak bus sudah berusia tua, biaya perawatan membengkak, konsumsi bahan bakar tidak efisien, dan kenyamanan jauh dari standar yang diharapkan wisatawan internasional. Bagi Fiji, memperbarui armada bukan sekadar proyek pengadaan kendaraan, tetapi bagian dari strategi besar memperbaiki wajah transportasi nasional. Dalam proses mencari mitra baru, Fiji tentu tidak menutup mata terhadap produk dari negara-negara besar. China dikenal agresif dengan harga kompetitif. Jepang memiliki reputasi ketahanan dan teknologi. Eropa unggul dalam standar keselamatan. Namun di tengah berbagai pilihan itu, Indonesia hadir membawa kombinasi yang dianggap paling seimbang, yaitu desain modern, kualitas konstruksi kuat, fleksibilitas spesifikasi, serta harga yang rasional. Bus-bus produksi Madiun termasuk dari karoseri seperti Laksana mulai menarik perhatian. Fiji melalui berbagai pameran dan forum internasional, tampilan eksteriornya terlihat elegan, aerodinamis, dan tidak kalah futuristik dibanding produk negara maju. Bagi negara yang ingin meningkatkan citra sebagai destinasi wisata kelas dunia, visual kendaraan publik bukan hal sepele. Armada modern menciptakan kesan pertama yang positif bagi wisatawan yang baru tiba. Keputusan Fiji tidak berhenti pada tampilan luar. Interior bus menjadi faktor penting berikutnya. Kabin yang nyaman, tata ruang rapi, pendingin udara optimal untuk iklim tropis, serta kursi ergonomis menjadi nilai tambah signifikan. Fiji membutuhkan bus yang mampu beroperasi dalam kondisi jalan beragam, mulai dari kawasan perkotaan hingga jalur antar wilayah yang menantang. Disinilah daya tahan konstruksi bus Indonesia diuji dan dianggap memenuhi ekspektasi. Kondisi geografis. Fiji yang terdiri dari pulau-pulau, dengan cuaca lembab dan paparan udara laut juga menuntut material tahan korosi, serta sistem mesin yang andal. Produk Indonesia dinilai mampu menjawab tantangan tersebut. Artinya, yang dibeli Fiji bukan sekadar body bus yang menarik, melainkan solusi transportasi jangka panjang yang realistis. Keputusan mengimpor ratusan unit bus dari Indonesia juga mencerminkan perubahan cara pandang Fiji terhadap mitra internasional. Jika sebelumnya negara-negara Pasifik cenderung bergantung pada pemasok tradisional seperti Australia atau Jepang, kini mereka mulai mempertimbangkan negara berkembang yang terbukti mampu memberikan kualitas setara tanpa beban biaya berlebihan. Indonesia masuk dalam kategori tersebut. Ada dimensi strategis yang lebih dalam dari sekadar transaksi bisnis. Fiji melihat Indonesia bukan hanya sebagai penjual, tetapi sebagai mitra yang bisa diajak bekerja sama secara lebih fleksibel. Spesifikasi bus dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal, kapasitas penumpang dapat diatur, sistem pendingin disesuaikan dengan iklim tropis, hingga konfigurasi interior mengikuti standar layanan pariwisata Fiji. Pendekatan seperti ini menjadi pembeda. Alih-alih menawarkan produk jadi yang kaku, Indonesia menawarkan ruang dialog dan penyesuaian. Bagi negara yang sedang membangun sistem transportasi berkelanjutan, fleksibilitas menjadi nilai strategis. Modernisasi armada bus juga menjadi bagian dari rencana jangka panjang Fiji untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Dengan kendaraan baru yang lebih hemat perawatan dan lebih efisien bahan bakar, beban anggaran negara dapat ditekan. Selain itu, konektivitas antar wilayah diharapkan meningkat sehingga aktivitas ekonomi, masyarakat ikut terdorong. Bagi Indonesia, khususnya industri karoseri di Madiun, pilihan Fiji merupakan pengakuan yang sangat berarti. Selama ini pusat industri karoseri nasional dikenal kuat di pasar domestik. Namun ketika produknya dipercaya oleh negara yang letaknya ribuan kilometer jauhnya, maknanya menjadi berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kualitasnya mampu berbicara di panggung global. Keberhasilan ini juga membuka peluang baru di kawasan Pasifik Selatan. Negara-negara kepulauan lain yang memiliki karakteristik geografi serupa tentu mengamati langkah Fiji. Jika proyek ini berjalan sukses, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi rujukan utama kawasan tersebut. Pasifik Selatan. Negara-negara kepulauan lain yang memiliki karakteristik geografi serupa tentu mengamati langkah Fiji. Jika proyek ini berjalan sukses, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi rujukan utama kawasan tersebut. Dampak ekonominya bagi Indonesia pun tidak kecil.
Produksi ratusan bus melibatkan ribuan tenaga kerja, pemasok komponen, industri pendukung, hingga sektor logistik. Artinya ekspor ini menggerakkan ekosistem industri secara luas, bukan hanya satu perusahaan saja. Secara simbolik, keputusan Fiji mengirim pesan kuat. Negara berkembang seperti Indonesia mampu menjadi mitra setara, bukan sekadar alternatif murah. Pilihan Fiji menunjukkan bahwa kualitas dan konsistensi produksi nasional sudah berada pada level kompetitif secara internasional bagi masyarakat Fiji sendiri. Hadirnya bus-bus baru dari Indonesia diharapkan membawa perubahan nyata. Transportasi publik yang lebih nyaman dan andal akan mempermudah mobilitas harian, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat pengalaman wisata. Setiap perjalanan yang lebih baik secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi mereka. Kerjasama ini juga berpotensi berkembang lebih luas. Tidak menutup kemungkinan akan ada pelatihan teknis, transfer pengetahuan, hingga kolaborasi industri transportasi di masa depan. Bus hanyalah awal dari hubungan ekonomi yang lebih strategis antara kedua negara. Ketika ratusan bus buatan Madiun mulai beroperasi di jalanan Fiji, yang bergerak bukan hanya roda kendaraan. Yang ikut bergerak adalah reputasi Indonesia sebagai produsen, manufaktur yang mampu bersaing. Dari kota yang mungkin jarang disebut dalam peta industri global, Indonesia menunjukkan kapasitasnya secara nyata. Pilihan Fiji menjadi bukti bahwa dominasi industri otomotif dunia tidak lagi mutlak berada di tangan negara-negara besar. Kompetisi kini semakin terbuka. Siapapun yang mampu menghadirkan kualitas, efisiensi, dan solusi konkret memiliki peluang yang sama. Pada akhirnya, jawaban atas pertanyaan di awal menjadi semakin jelas. Fiji memilih Indonesia bukan karena kebetulan, bukan karena tren sesaat, dan bukan karena tidak ada pilihan lain. Fiji memilih Indonesia karena kombinasi kualitas, fleksibilitas, dan pendekatan kemitraan yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari sinilah babak baru dimulai. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar besar atau pemasok bahan mentah. Indonesia tampil sebagai pemain manufaktur yang dipercaya. Ketika Fiji mengatakan ya pada bus buatan Madiun, itu bukan sekadar kontrak dagang. Itu adalah pernyataan bahwa Indonesia kini diperhitungkan